Lah, ketemu lagi. Piye kabare? Konten kali ini masih bertemakan tentang perang. Ya, seperti yang semua kalian tahu, Rusia dan Turki ini adalah dua negara yang sering bertemu di medan perang. Medio abad pertengahan sampai akhir Perang Dunia Pertama, rata-rata mereka bertemu di medan perang setiap 25 tahun sekali. Sinting. Ini adalah gambaran real musuh bebuyutan saat itu. Andai saja saat itu ada penjelajah waktu yang datang dari abad 21 dan memberitahu bahwa di masa depan pemimpin Rusia mentraktir es krim pemimpin Turki, mungkin mereka yang berada di medan perang akan langsung pulang dan bermain dengan anak istri. Tapi tentu saja mesin waktu itu tidak ada ya. Jadi kita mulai saja cerita ini. Balkan, wilayah yang berada di Eropa Tenggara ini sepanjang sejarahnya adalah wilayah konflik, arena peperangan berdarah, genosida, dan migrasi besar-besaran. Beragam bangsa, suku, ras, dan agama menjadikan wilayah ini tidak stabil dan mudah mendidih. Saat ini, wilayah Balkan terdiri dari banyak negara seperti Serbia, Kosovo, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Republik Makedonia Utara, Albania, Bulgaria, Rumania, sebagian wilayah Yunani, dan Turki. Membaca sejarah Balkan itu menarik ya, meskipun agak rumit, karena di sana dulu pernah terjadi pergantian populasi. Suku bangsa yang asli digantikan oleh suku bangsa pendatang seiring kekaisaran mana yang menguasai wilayah tersebut. Dulu wilayah ini pernah dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Austria, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Ottoman. Lain kali saja kita coba buat video khusus untuk mengurai kerumitan di wilayah Balkan. Karena di wilayah ini juga latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Setelah Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, ideologi nasionalisme dan panslavisme mulai bangkit di wilayah Balkan. Kekaisaran Rusia yang menyatakan diri sebagai pelindung seluruh bangsa Slavia memimpin revolusi ini, mendukung mereka untuk merdeka dari Kekaisaran Austria dan Kekaisaran Ottoman. Seperti yang kalian tahu, tentu saja Rusia bukan tanpa maksud mendukung pemberontakan ini. Apalagi kalau bukan wilayah di Laut Hitam. Rusia beranggapan, apalah arti negara besar jika tidak mempunyai angkatan laut di pelabuhan air hangat. Saat itu, Kekaisaran Ottoman yang sudah melemah dan masih menguasai sebagian besar wilayah Balkan, meliputi Albania, Montenegro, Bulgaria, Macedonia, Serbia, dan Rumania, harus menghadapi pemberontakan yang didukung oleh Rusia. Tahun 1875, Bosnia-Herzegovina yang sejak tahun 1463 berada di bawah kekuasaan Ottoman dan sebagian besar penduduknya beragama Islam mulai memberontak. Yang dilakukan oleh penduduk Kristen Ortodok, mereka ingin mengganti pemerintahan Islam dengan pemerintahan Kristen karena merasa undang-undang Islam sudah tidak relevan di wilayah mereka. Mereka tidak puas karena harus membayar pajak yang lebih mahal daripada penduduk yang beragama Islam.
Seiring meluasnya pemberontakan di Herzegovina pada bulan April tahun 1876 di wilayah kekuasaan Ottoman yang lain, tepatnya di Bulgaria, juga terjadi pemberontakan. Pemberontakan ini dengan cepat ditumpas oleh pasukan Ottoman. Meskipun hanya berselang selama 1 bulan dan gagal total, dampak penumpasan di Bulgaria ini menimbulkan kemarahan publik di Eropa, khususnya di Inggris. Adalah seorang jurnalis Amerika dan koresponden perang untuk London Daily News yang bernama Januarius Aloysius Megahan. Dia menggambarkan pembantaian warga sipil Bulgaria lewat artikel-artikelnya. Dan pada momen ini, negarawan Inggris yang bernama William Ewart Gladstone, yang saat itu berada di oposisi pemerintahan Inggris, menulis sebuah buku dengan judul Bulgarian Horror and the Question of Days. Yang pada bukunya di halaman 10, dia mencoba menggambarkan apa itu ras Turki. Mereka secara keseluruhan sejak hari pertama kali memasuki Eropa merupakan satu-satunya contoh manusia yang anti manusia. Kemanapun mereka pergi, jejak darah menandai jejak mereka. Dan sejauh wilayah kekuasaan mereka, peradaban menghilang dari pandangan. Laporan dari Daily News dan buku dari William Gladstone ini menggerakkan opini publik Eropa, khususnya di Inggris, untuk menentang kebijakan pro-Ottoman. Dan berselang 1 bulan setelah pemberontakan Bulgaria, wilayah Ottoman yang lain, Montenegro, juga menyatakan perang. Disusul Serbia juga menyatakan perang di bulan dan tahun yang sama. Yang bagi Serbia, ini adalah momentum yang tepat untuk menyatukan seluruh bangsa Slavia Selatan ke dalam Serbia Raya. Belum cukup menghadapi 4 wilayah yang memberontak, pada tahun 1877, Kekaisaran Ottoman harus menghadapi kenyataan bahwa Rumania juga memberontak. Dan dengan senang hati memberi jalan pasukan Kekaisaran Rusia untuk melewati wilayahnya jika nanti pasukan Rusia ikut masuk dalam medan peperangan. Kekaisaran Rusia yang selalu mengklaim sebagai pelindung seluruh bangsa Slavia dan pelindung umat Kristen Ortodok di wilayah Balkan, tepat pada tanggal 24 April tahun 1877, menyatakan perang terhadap Kekaisaran Ottoman. Mereka memanfaatkan isu-isu kekejaman di Bulgaria. Kali ini Rusia percaya diri, tidak ada yang akan membantu Ottoman. Karena sebagian besar publik Eropa sangat mengecam operasi militer Ottoman di Bulgaria. Di sisi yang lain, pemerintahan Inggris yang pro-Ottoman dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa tidak memiliki alasan untuk menghalangi agresi Rusia. Karena kemarahan dan tekanan dari publik dalam negeri, sehingga pada tanggal 30 April tahun 1877, Ratu menyatakan netral. Sebelum memasuki medan perang, Kaisar Rusia Alexander II juga bertemu dengan Kaisar Austria yang sekaligus Raja Hungaria, Franz Joseph I. Mereka berdiskusi untuk membagi wilayah-wilayah Ottoman di Balkan. Austria akan mendapatkan Bosnia-Herzegovina, sedangkan Rusia akan mendapatkan wilayah Kaukasus dan pelabuhan di Laut Hitam. Sebelum menyatakan perang, Rusia sudah memobilisasi pasukan di wilayah Kaukasus
untuk bersiap-siap menyerang Ottoman dari sisi timur. Dan pada awal perang, Rusia dan Rumania menghancurkan semua kapal Ottoman di sepanjang sungai Danube. Di posisi yang lain, pasukan Rusia yang berada di Kaukasus melakukan serangan pertama ke wilayah Ottoman dengan merebut kota Bayazid pada tanggal 27 April 1877. Setelah pasukan Rusia dan Rumania menyeberangi Danube, mereka terus bergerak ke selatan menuju Bulgaria. Pasukan Ottoman yang bertempur di banyak tempat di wilayah Balkan dan tidak memiliki sekutu, sepertinya hanya menunggu waktu untuk kalah. Singkat cerita, setelah memenangi semua peperangan di berbagai wilayah, pasukan Rusia yang dipimpin oleh Jenderal Yosef Vladimirovich Gurko bergerak ke tenggara menuju Istanbul. Saat akan memasuki Istanbul, Inggris mengirim armada kapal perang untuk mengintimidasi Rusia agar tidak memasuki kota tersebut. Dan Kekaisaran Ottoman pada tanggal 31 Januari tahun 1878 menawarkan gencatan senjata kepada Rusia. Sampai pada tanggal 3 Maret tahun 1878, Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Rusia menandatangani perjanjian damai di San Stefano, yang saat itu adalah desa di barat Istanbul. Isi perjanjian San Stefano antara lain, Kekaisaran Ottoman harus mengakui kemerdekaan Rumania, Serbia, Montenegro, dan Bulgaria. Di pihak yang lain, Inggris dan Prancis khawatir dengan perluasan wilayah kekuasaan Rusia di Balkan dengan mendirikan negara satelit Rusia di Bulgaria. Kekuatan-kekuatan besar di Eropa langsung merevisi perjanjian San Stefano dengan perjanjian Berlin yang ditandatangani oleh Jerman, Inggris, Prancis, Austria, Italia, Rusia, dan Kesultanan Utsmaniyah, yang isinya menyatakan bahwa Bulgaria harus menjadi wilayah otonom, kemerdekaan bagi Montenegro, kemerdekaan bagi Serbia, Bosnia-Herzegovina diserahkan kepada Kekaisaran Austria-Hungaria, kemerdekaan bagi negara Rumania, dan terakhir Rusia mendapatkan Ardahan, Batum, dan Kars di wilayah Kaukasus. Khususnya di Batum, akhirnya cita-cita Rusia tercapai. Mereka memiliki pelabuhan air hangat. Berakhir sudah perang yang disebut-sebut sebagai krisis Timur Besar ini, dan perang ini ditutup dengan perjanjian Konstantinopel pada tahun 1879 yang isinya menyatakan bahwa Kekaisaran Ottoman harus membayar kompensasi kepada Kekaisaran Rusia atas kerugian yang diderita selama perang. Paradoks perang mengajarkan kita untuk memahami bahwa perang tidak hanya merupakan bagian normal dari keberadaan manusia, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor terpenting dalam menjadikan kita siapa kita. Sampai akhir dunia, negara dan bangsa harus siap untuk berperang jika menginginkan perdamaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perang-perang yang akan datang. Siap.